Jumpa lagi dengan Echo with IMS. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembicaraan mengenai sequential segmental analysis bagian kedua atau bagian terakhir. Dan untuk itu kembali saya mengundang Dr. Indriwanto Sakijan Atmosudikdo untuk men-share ilmunya. Beliau adalah konsultan pediatrik kardiologi dari Departemen Kardiologi dan Kedokteran Vaskular FKUI, Rumah Sakit Jantung Harapan Kita. Dr. Indriwanto, terima kasih banyak. Dan silakan dok. Halo, ketemu lagi di Pediatric Echocardiografi. Saat ini kita akan lanjut ke part 2 tentang sequential segmental analysis yang sambungan dari yang lalu. Oke, kalau waktu yang lalu adalah kita berbicara tentang abdominal situs, maka part yang hari ini akan kita bicarakan tentang situs daripada atrial, kemudian AV connection, kemudian ventricle, VA connection, dan aorta atau dengan PA trunk. Jadi kita mulai dulu dengan atrial situs. Kita ketahui sebelumnya kita harus mengetahui dulu bagaimana morfologi daripada atrium kanan maupun atrium kiri. Ini kita bisa lihat bahwa kalau atrium kanan itu terdapat muskular pectinate, kemudian appendixnya luas besar, kemudian septalimbusnya tipis tebal, kemudian terdapat coronary sinus dan adanya suprahepatic IVC. Sedangkan pada left atrium maka dindingnya akan lebih halus, kemudian appendixnya seperti finger-like, kemudian tipis pada atrial septum. Ini adalah perbandingan antara atrium kanan dan atrium kiri yang kita harus mengetahui sebelum kita menentukan ruangan atrium ini adalah atrium kanan atau atrium kiri. Kita lihat dari sini secara skematik bahwa yang ini adalah situs solitus di mana atrium kanan ada di kanan, atrium kiri ada di kiri. Kemudian yang sebelahnya adalah situs inversus di mana terbalik, di mana finger-like appendix-nya ada di kanan, kemudian yang appendix yang besarnya ada di kiri. Kemudian kalau ini isomerik kanan, ini terlihat bahwa appendix-nya dua-duanya besar, sedangkan isomerik appendix kirinya kelihatan kecil dua-duanya. Ini adalah secara atrial anatomi secara skematik kita bisa lihat. Kita bisa lihat juga dalam atrial anatomi bahwa situs solitus seperti itu, atrium kanan itu IVC-nya masuk ke dalam atrium, kemudian SVC, sedangkan ada coronary sinus di RA-nya, kemudian kalau situs inversus maka kita bisa lihat bahwa coronary sinus keluar dari atrium yang ada di kiri. Dan kalau ambigus ini yang kita tidak tahu masuk kemana, kadang-kadang IVC-nya ada di tengah atau hepatik saja. Ini adalah pembagian daripada atrial anatomi. Setelah kita tahu membentukkan ini atrium kanan dan atrium kiri, maka kita harus menentukan koneksi antara atrium dengan ventricle. Ya. Nah, atrium dan ventricle itu mempunyai ada beberapa hubungan. Yang pertama ada konkordan, yang kedua diskordan, yang ketiga adalah univentricular AV connection atau dengan adanya absent AV connection, common AV valve, double inlet connection. Jadi ada beberapa variasi. Sama sebetulnya seperti atrium. Seperti ada dua buah yang lagi berenang di atas laut, mana yang ventricle kiri, mana yang ventricle kanan. Kita harus tahu dulu secara morfologi sehingga kita bisa menentukan yang di sebelah kiri adalah ventricle kiri, yang di sebelah kanan adalah ventricle kanan atau terbaliknya. Nah, kita lihat menurut Van Praag ini ada dua sebetulnya. Ada yang ventricle D loop dan ventricle L loop, di mana kalau ventricle L loop itu inflow dan outflow-nya seperti tangan kanan, begini. Ini adalah inflow dan ini adalah outflow. Kalau yang L loop adalah yang ini inflow, yang ini outflow. Oke. Nah,
Seperti kita ketahui kalau AV connection itu bahwa katup itu correlated dengan ruangan di bawahnya. Kalau katupnya tricuspid, maka bawahnya adalah right ventricle. Kalau katupnya mitral, maka bawahnya adalah ruangan bawahnya adalah left ventricle. Tidak ada katup tricuspid, bawahnya ventricle kiri. Ya, dilihat bahwa kalau ada namanya internal cardiac crux itu, kalau tricuspid itu sedikit lebih ke apex, seperti kita lihat di sini. Mana dia? Lihat di sini lebih ke apex internal cardiac crutch-nya. Kita lihat banding yang satu lagi. Nah, ini terlihat bahwa yang lebih apikal adalah yang sebelah kiri, sehingga bahwa yang sebelah kiri itu adalah katup tricuspid, tentu bawahnya adalah ventricle kanan. Tentunya ventricle kanan pun punya kriteria-kriterianya, di mana terdapat moderator band, kemudian muskulernya lebih kasar, dan insersi papillary muscle-nya dia ada ke septally flat sama ke free wall. Ini dia tanda-tanda daripada atrium kanan. Tricuspid attachment-nya ada pada septum, kemudian ada moderator band. Kemudian kalau LV-nya itu ada endokardiumnya lebih halus, kemudian biasanya insersi daripada papillary muscle-nya ke free wall. Kita lihat lagi. Jadi kalau ini adalah concordant connection, di mana yang satu right hand topologi, yang satu left hand topologi. Ini adalah tentang concordant dan discordant. Ini terlihat bahwa ini adalah atrium kiri, kemudian di sini adalah ventricle kiri, di mana internal cardiac crutch-nya ini lebih atas dibanding yang satu lagi. Yang satu lagi ini adalah ventricle kanan, yang ini adalah ventricle kiri. Bagaimana kalau discordant? Discordant berarti dari atrium kiri ke ventricle kiri. Dari atrium kiri ke ventricle kanan. Ini terlihat bahwa septally flat-nya ini lebih apikal daripada yang satu lagi. Berarti ini adalah katup tricuspid, dan kemudian ini adalah right ventricle. Tentunya tadi kita harus samakan tentang marker pada ventricle kanan apa saja. Selain ada moderator band, kemudian katup tricuspidnya lebih apikal dibanding mitral, kemudian lebih kasar. Kemudian dalam ada istilahnya namanya univentricle AV connection. Kalau tadi itu adalah biventricle AV connection, di mana ada concordant dan discordant. Kalau univentricle AV connection itu ada absent AV connection, baik kanan maupun kiri, bisa saja terjadi tricuspid atresi atau mitral atresi, atau common AV valve dengan single ventricle atau double inlet ventricle. Bisa saja koneksi daripada AV valve-nya masuk pada satu ventricle, baik itu anatomical kiri maupun anatomical kanan, atau undetermined. Undetermined berarti satunya tuh kecil sekali. Kita lihat gambarnya secara skematis. Ini adalah yang disebut dengan absent right AV connection, di mana di sini tricuspidnya tertutup, tidak ada, sehingga aliran dari atrium kanan masuk ke atrium kiri, kemudian masuk ke ventricle melalui mitral dengan imbalance ventricle. Kemudian satu lagi, kalau dia tetap imbalance ventricle dengan common AV valve seperti bawah ini, hanya satu AV valve, berarti harus ada ASD primum. Kalau yang di atasnya adalah mitral tricuspid, mitral atresia, di mana terdapat absent left AV connection. Berarti ada mitral atresia, di mana darah dari atrium kiri masuk ke atrium kanan, kemudian baru masuk ke ventricle kanan. Ini bukan LA ya. Oke, kemudian satu lagi ada kalau dia ada double valve dan dua-duanya masuk
dalam satu ruangan ventricle, satu kita sebut dengan double inlet. Selanjutnya ini adalah contohnya. Ini adalah absen daripada tricuspid. Jadi tricuspid atresia, di sini ada VSD-nya, di sini ada ventricle kirinya. Ini adalah kebalikannya. Ini adalah atrium mitral atresia, maka darah masuk ke atrium kanan, kemudian ke ventricle kanan. Ini double outlet, kedua-duanya keluar dari double inlet, dua-dua katup masuk ke dalam satu ventricle. Yang ini adalah common AV valve. Maaf, di mana katupnya hanya satu. Jadi common AV valve hanya satu katup AV valve masuk ke dalam ventricle. Kemudian kita masuk ke AV connection. AV connection itu ada beberapa. Yang satu VA connection. VA connection itu adalah bisa menjadi konkordan, diskordan, double outlet ventricle maupun common atrial trunk. Kalau yang konkordan itu bisa terdapatnya VSD atau tetralogyophallo. Kemudian diskordan itu ada transposisi of great artery. Kalau dapat outlet ventricle itu bisa subaortic VSD dengan subpulmonary VSD atau dengan doubly committed VSD atau non-committed VSD. Sedangkan kalau common atrial trunk itu seperti truncus arteriosus. Kita lihat di sini bahwa ini adalah konkordan di mana dari LV keluar ke aorta. Kita berbicara adalah koneksi antara ventricle dan atrial. Kemudian dari ventricle kanan masuk ke pulmonary trunk. Kemudian yang diskordan itu dari ventricle kiri keluarnya adalah pulmonary trunk. Kemudian dari ventricle kanan keluarnya ke aorta. Kemudian kita masuk ke double outlet. Kalau tadi kita bicara dengan VA connection, sekarang kita tadi AV connection, sekarang VA connection, di mana kita bicara ventricle menuju atrial, ke arterial. Kita lihat di sini dua great artery ini mayoritas keluar dari right ventricle. Jadi kita sebut dengan double outlet right ventricle dengan VSD yang subpulmonik. Ini dengan single outlet trunk. Jadi ini seperti truncus arteriosus. Dua-duanya ventricle ini masuk ke dalam satu great artery. Nah, kalau common outlet mirip ini pulmonary atresia sebetulnya ya pada single outlet. Kalau common outlet itu seperti truncus, di mana dari satu pembuluh darah ini keluar dua pembuluh darah, aorta dan pulmonal. Ini adalah tentang diskordan dan VA connection. Nah, kita masuk ke dalam overriding. Kalau kita lihat ini ada gambaran parsenal axis, kelihatan ada VSD-nya di sini. Kita lihat bahwa dari septum sampai ke aorta itu tidak ada malalignment, tidak ada overriding. Adapun sekitar 30%. Kalau dia sampai 50% kita sebut dwarf. Tapi kalau lebih daripada 50% kita sebut double outlet right ventricle. Berarti dari ventricle kanan keluarnya ke aorta dan ke pulmonal. Jadi double outlet right ventricle. Ini contohnya juga antara TOF dengan double outlet right ventricle. Nah, apa sih manfaatnya kita memahami tentang segmental sequential segmental analysis untuk congenital heart disease? Bahwa kita sangat penting untuk memahami situs, di mana situs itu kita nanti akan berdampak dengan hemodinamik dan maupun tindakan intervensi maupun diagnostik maupun pembedahan. Kemudian kita dengan segmental analisis ini step by stepnya kita secara kompleks kita bisa mengetahui lesi-lesinya tersebut. Dan yang paling penting adalah meminimalisasi potensial kesalahan. Jadi dengan kita melakukan step by step ini, maka insya Allah kesalahan-kesalahan atau yang terlewatkan itu semakin diminimalkan. Kemudian satu lagi adalah dengan adanya kesamaan pemahaman ini, maka
kita lebih mudah membaca dan menginterpretasi daripada kelainan-kelainan jantung bawaan. Jadi teman-teman semua, ini sangat penting, ini adalah sangat basic untuk kita melakukan ehokardiografi untuk penyakit jantung bawaan secara sequential segmental analysis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.